Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa dampak EBIT terhadap saham sektor batubara, di mana harga Coal Ash Newcastle juga sedang turun. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice, so silahkan simak sampai akhir. Di kolom pemberitaan, untuk pertama kalinya PLTU batubara di Australia pasok kurang dari 50% listrik ya guys ya. Nah jadi memang negara maju ya seperti Australia ini akan sangat mudah menggantikan batubara ke energi baru terbarukan untuk pasokan listrik mereka guys ya, karena mereka juga punya exposure yang cukup besar untuk menggantikan batu bara ya, meskipun memang Australia juga negara produsen batu bara. Namun apakah ini juga menghambat guys ya pertumbuhan perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia? Tentunya tidak. Ya meskipun kita melihat guys dari grafik ini, untuk penggunaan batu bara di Australia angkanya ini sudah turun guys di bawah 50% dan juga mulai didominasi guys ya untuk pasokan listriknya itu dari pembangkit listrik EBT atau energi baru terbarukan ya, seperti pembangkit listrik tenaga angin ya guys ya, lalu ada solar panel, gas dan juga hydro dan juga lain-lain. Nah, jadi beberapa negara berkembang itu sebenarnya akan sangat sulit untuk menggantikan batu bara guys ya dengan energi baru terbarukan, karena EBT itu membutuhkan dana yang lumayan besar untuk dioperasikan dan juga sebagai pengganti pembangkit listrik batu bara guys ya. Jadi untuk negara-negara berkembang di Asia ya, dan juga kita melihat seperti China, India yang merupakan importir terbesar batu bara dari Indonesia, pastinya juga akan kesulitan guys ya untuk menggantikan peran batu bara dalam pasokan energi mereka. Meskipun memang coal is no longer king in Australia ya, batu bara bukan lagi raja ya guys ya di Australia, dan memang Australia ini adalah negara produsen batu bara juga sama seperti Indonesia. Namun perbedaannya cost ya guys ya, atau biaya penambangan di Australia ini tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penambangan di Indonesia, seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan Australia ini mengurangi exposure-nya terhadap penggunaan batu bara untuk pasokan energi listrik mereka. Lalu dari Asosiasi Penambangan Batubara Indonesia, di mana Indonesia tak akan terdampak penurunan konsumsi batubara Australia. Dan ini adalah benar ya guys ya, meskipun memang kita melihat harga Coal Ash Newcastle itu turun, namun memang kita tidak akan terdampak signifikan guys oleh penurunan konsumsi batubara di Australia. Karena sekali lagi, importir terbesar batubara Indonesia itu adalah Cina dan juga India guys ya, yang ekonominya juga sangat membutuhkan pasokan batu bara dari Indonesia untuk energi listrik untuk industri di negaranya. Dan kita melihat guys, untuk harga acuan batu bara juga sedang terkoreksi guys ya, cukup dalam 1,76% di level 139,50 USD per ton. Apakah dengan turunnya harga acuan batu bara langsung bisa menyebabkan saham-saham batu bara ini anjlok atau bagaimana? Nah, tentunya itu tidak akan langsung terjadi ya guys ya, selama harga acuan batu bara atau HBA masih di angka yang stabil, maka pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersih saham-saham batubara di Indonesia tentunya tidak akan langsung terkontraksi, tidak akan langsung terlihat ya guys ya. Namun untuk jangka panjang sebenarnya ini adalah angka yang harus kita jaga ya guys ya, di sekitar 130 USD per ton, meskipun secara perhitungan harga acuan batubara di atas 100 USD per ton itu masih aman. Namun ketika turun ya guys ya, maka akan membuat harga saham batubara juga lanjut terkontraksi dan juga terkoreksi lebih dalam lagi, seperti itu guys. Jadi kaitannya harga acuan batubara ini memang dengan pendapatan dan juga laba bersih secara kuartalan yang akan didapatkan oleh saham-saham sektor batubara. Jika harga acuan batubara turun, maka pendapatan dan laba bersih saham batubara bisa turun, sehingga penerimaan dividen juga bisa turun guys ya, terutama untuk para investor yang hold jangka panjang saham sektor batubara. Dan memang untuk saat ini banyak sekali teman-teman investor yang sedang dalam posisi cuan ya guys ya di saham-saham sektor batubara yang sudah naik tinggi. Ya, jadi congrats untuk teman-teman yang berani buy on weakness saham sektor batubara di harga murah, sehingga ketika naik maka teman-teman punya dua opsi. Apakah opsinya adalah untuk hold dan terus dapat dividen, atau teman-teman mau take profit di harga atas? Itu teman-teman bebas ya guys ya, mempunyai free will atau kebebasan untuk menentukan style investasi yang akan teman-teman jalankan, seperti itu. Tapi berbeda dengan teman-teman yang masih nyangkut di harga atas, maka teman-teman akan merasa was-was ya guys ya ketika memegang
saham sektor batubara di harga tinggi ya guys ya, dan memang kemungkinan besar juga masih floating loss atau masih nyangkut. Meskipun rutin bagi dividen, tapi di portonya pasti akan merah. Nah, itulah kenapa kita selalu himbau ke teman-teman beli saham bagus itu di harga bawah, termasuk juga saham sektor batubara yang rutin bagi dividen. Bukan beli saham itu di harga pucuk ya guys ya. Kecuali teman-teman punya strategi trend following, itu nggak masalah. Tapi harus dipahami bagaimana strategi trend following itu dilakukan, apakah ada kerugiannya gitu guys ya, apakah ada resikonya, dan pasti memang ada resikonya seperti itu guys, dan ada titik untuk stop lossnya jika ketika kita melakukan trend following itu tidak sesuai dengan trading plan yang kita gunakan gitu guys. Jadi teman-teman juga harus belajar lagi bagaimana metode scalping ya untuk scalper, metode day trading, metode untuk swing trade, metode untuk trend following, metode untuk dividend investing, dan juga value investing. Itu juga ya harus teman-teman pelajari kalau misalkan memang teman-teman belum menemukan style investasi yang cocok. Nah, kembali lagi ke harga batubara. Dan untuk saham-saham sektor batubara, kita pun melihat guys ya, beberapa saham batubara memang terkoreksi pada hari ini. Namun untuk IHSG hari ini mulai naik lagi 0,11% ya, di level 7.681 per hari ini guys ya, dan ada kenaikan ya 0,11% meskipun sempat turun di level 7.600-an. Dan kita melihat hari ini saham-saham sektor batubara ya rata-rata terkoreksi, seperti Adro hari ini koreksi 0,28%, PTBA juga sama ya 0,36%, lalu ITMG juga koreksi 0,82%. Meskipun di sisi lain juga ada beberapa saham batubara yang naik ya, seperti Harum Energy naik 2,64%. Lalu ada Indi yang hari ini juga koreksi 1,35% ya guys ya. Selain itu ada BSSR yang koreksi 1,63%. Lalu ada saham ABMM juga terkoreksi 1,10% dan Games koreksi 2,72%. Ya mungkin wajar ya kalau misal teman-teman merasa was-was gitu ya, harga acuan batubara turun, saham-saham sektor batubara juga turun, lalu akan muncul pertanyaan, apakah waktunya take profit atau lanjut di hold? Nah, ini adalah sebenarnya pertanyaan yang cukup tricky ya, pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman sendiri. Pertanyaan itu berbalik ke diri sendiri. Apakah teman-teman dividend approach atau capital gain approach? Simpelnya, apakah teman-teman investasi di saham Adro, di saham BSSR, dan juga di saham PTBA, misalkan ya, atau di saham batubara lain, itu untuk dapat dividen rutin atau untuk dapat capital gain? Nah, ini adalah strategi yang berbeda, gitu guys ya. Tujuan yang berbeda, pasti strateginya pun berbeda. Ketika teman-teman menggunakan metode dividend investing, tentunya teman-teman hanya berharap dapat dividennya saja. Capital gain itu hanya bonus gitu guys ya, katanya seperti itu. Dividen itu pasti, capital gain itu hanya bonus. Nah, tapi balik lagi, kalau misalkan teman-teman dapat dividen rutin ya guys ya, misalkan 10% per tahun, dan teman-teman terus ya guys ya menambah porsi di saham batubara sehingga penerimaan dividen tersebut akan lebih besar lagi, maka teman-teman ya gunakanlah metode dividend investing gitu ya. Teman-teman kalau harga sahamnya turun tambah muatan lagi, ketika harga saham naik teman-teman dapat dividen plus capital gain, tapi itu belum direalisasikan karena strateginya adalah dividend investing buy and hold ya guys ya, dan tidak ada kata jual. Kalau misal teman-teman ingin mendapatkan profit dari dividen itu secara terus-menerus, biasanya seperti itu. Tapi berbeda halnya ketika teman-teman menggunakan strategi misalkan untuk dapat capital gain ya guys ya, bisa dengan swing, bisa dengan value investing. Value investing juga ya menitip beratkan keuntungan itu terhadap capital gain rata-rata ya guys ya, termasuk Pak Lo Keng Hong sekalipun. Beliau lebih suka capital gain ya. Tapi ketika beliau dapat dividen dan target harganya juga belum tercapai, misalkan di saham ABMM gitu guys ya, maka beliau pun tidak akan menjual saham ABMM tersebut dan akan terus terima dividennya selama harga target beliau itu belum tercapai. Misalkan ABMM saat ini di PBV 0,9 kali misalkan. Target beliau adalah PBV 2. Maka ketika ABMM harga sahamnya belum naik ke PBV 2, ya beliau tidak akan menjual saham ABMM meskipun sudah berulang kali dapat dividen ya guys. Itu keuntungan dari berbagai metode yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, kembali lagi ke saham batubara. Ini sebenarnya cukup berkorelasi guys ya, di mana harga acuan batubara itu akan berkorelasi terhadap pendapatan dan juga laba bersih saham sektor batubara. Semakin naik harga acuan batubara, seperti di tahun 2022 lalu guys ya, mencapai 400 USD per ton, maka laba bersih dan pendapatan saham batubara
termasuk di sini yang kita bahas adalah Adro, di tahun 2022 lalu labanya naik signifikan guys. Secara year on year ya, dari 13 triliun naik ya sangat signifikan menjadi 38,8 triliun. Nah, inilah yang bisa menyebabkan harga saham Adro juga naik tinggi pada tahun tersebut ketika labanya naik tinggi, dividennya juga jumbo gitu guys ya. Ya, ini berkorelasi dengan harga sahamnya. Harga sahamnya juga naik tinggi. Ya, ketika laba bersihnya naik tinggi, dividennya juga jumbo, maka harga sahamnya juga bisa melesat tinggi. Nah, begitupun juga dengan kekhawatiran para investor. Ketika harga acuan batu bara turun, anjlok, bahkan mendekati level 100 US dollar per ton, itu di harga amannya gitu guys ya, di area amannya, maka akan ada kekhawatiran bahwa laba bersih dan pendapatan saham-saham sektor batubara itu bisa turun. Maka penurunan harga acuan batubara mungkin akan bisa kita lihat ya bukan di kuartal 3 tapi di kuartal 4 2024 nanti guys ya. Prediksi saya untuk sementara sih seperti itu. Jika harga acuan batubara terus mengalami penurunan di bawah 130, di bawah 120 US dollar per tonnya, itu akan tercermin nanti di kuartal 4 di akhir tahun ini gitu guys ya. Dan biasanya rilis di awal tahun 2025 nanti sebelum pembagian dividen. Seperti itu. Ini berlaku juga dengan saham yang lainnya guys ya, seperti BSSR yang kuartal 2-nya sudah rilis dan ternyata secara year on year masih turun dari 896 miliar menjadi 648 miliar guys ya. Tapi memang BSSR juga saham yang rutin bagi dividen. Jadi saham-saham batubara tadi kita lihat ya rata-rata mengalami koreksi dan ini juga menjadi pertanyaan banyak investor guys ya. Apakah saham batubara bisa anjlok? Ya bisa saja. Karena ada satu indikasi lagi ya harga acuan batubara bisa saja turun, bisa saja tidak. Bisa turun ya karena harga batubara, karena harga saham batubara itu juga rata-rata sudah naik guys ya. Rata-rata sudah naik untuk Adro ya kalau misal kita lihat ya sampai di resisten terdekatnya sudah naik 55%. Ini untuk saham Adro ya guys ya. Meskipun potensi dividen yieldnya 8,3 sampai 10,4%-an dan juga rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, tapi banyak sekali investor nih yang sudah mengantongi profit 55,67% di saham Adro gitu guys ya. Jadi wajar ada pertanyaan muncul. Apakah Adro masih bisa turun? Ya itu wajar ya, pertanyaan yang sangat-sangat wajar. Tidak perlu teman-teman permasalahkan, tidak perlu teman-teman marahi gitu ya. Tidak perlu teman-teman bego-begoin gitu ya. Ya itu wajar, pertanyaan tersebut wajar ya. Apakah harga saham batubara bisa turun? Ya bisa gitu ya. Kalau misalkan harga acuannya juga terus turun, maka akan ada kekhawatiran dari para investor. Tapi kalau misalkan ini hanya normal correction saja dan bisa rebound lagi, maka teman-teman silahkan lanjut hold ya saham batubaranya ya untuk keuntungan yang lebih tinggi lagi karena upside dari saham Adro juga masih tinggi. Nah, begitupun juga dengan saham BSSR ya guys ya yang 2 hari terakhir kita lihat juga turun. Harga BSSR ya dari level bottomingnya di tahun ini sampai resisten terdekatnya itu sudah naik 42,21% ya guys ya. Jadi wajar nih sudah banyak investor yang sedang hold dan cuan besar di BSSR. Untuk potensi dividen yieldnya ini akan jauh lebih rendah di harga saat ini. Ini saya sesuaikan ya dengan harga saat ini dan tentunya akan lebih rendah. Berbeda dengan teman-teman yang hold di harga bawah di 3.600, 3.700-an. Ini dividen yieldnya akan lebih tinggi bahkan bisa tembus 10%-an ya guys ya seperti Adro tadi. Lalu untuk saham PTBA ya guys ya dan yang kita lihat juga harga sahamnya belum naik terlalu tinggi, 3 hari terakhir mengalami koreksi beruntun. Dan kita lihat juga PTBA dari sisi dividen yieldnya cukup menarik guys ya, bisa tembus 5,9 sampai 12,8% jika DPR-nya kembali bagi 100%-an. Jadi untuk saham batubara masih ada potensi kenaikan ya, sebenarnya upside-nya juga masih sangat tinggi seperti contohnya PTBA. Lalu saham BSSR ya guys ya seperti Adro itu juga sebenarnya masih punya upside. Tapi kembali lagi, ketika harga acuan batubara turun, maka akan banyak sekali investor yang khawatir laba saham batubara turun dan dividennya juga turun. Itu saja sebenarnya gitu guys ya. Nah, jadi
Kita melihat penurunan harga acuan batubara bukan karena penurunan konsumsi batubara di Australia ya, karena Australia juga menggunakan batubaranya sendiri. Jadi ada DMO-nya sendiri. Nah, tapi kita melihat penurunan harga acuan batubara ini didasarkan dari permintaan global dari Cina yang melemah dan India pun memang ekonominya sedang turun ya guys ya. Jadi wajar harga batubara turun ya karena permintaan untuk kita ekspor batubara juga menurun seperti itu. Dan kita berharap bahwa harga acuan batubara bisa naik lagi dan nge-swing ke atas lagi. Sehingga kita masih bisa melanjutkan ya investasi di saham-saham batubara yang rutin bagi dividen sampai next dividen untuk interim dan juga final di tahun 2025 nanti. Oke guys, semoga pembahasan kita pada video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.